Yaudah lu bela aja, gue juga bela adik gue. Ya udah. Kenapa sih Kak? Nggak apa-apa, aku nggak ada masalah sama tuh cowok. Anak dua itu baik gitu loh. Cuma caranya kalau dalam hal profesional lah intinya gitu. Itu yang bikin gue nggak suka gitu loh. Kasian soalnya. Ada peluang besar, ya kan? Tapi ya begitulah. Bukan masalah apanya ya, mungkin emang dia udah kaya kali ya, udah sultan atau apa ya. Cuma kan seenggaknya ya, itu kan janji adalah hutang. Dan itu gak hanya sekali dua kali guys. Makanya aku kan tahu banget adik aku, dia pekerja keras banget untuk ngebiayain keluarga. Collab sama Lucinta Luna. Siapa Lucinta Luna? Kalau Lucinta Luna tengok video ni, saya doakan kamu supaya kamu menjadi orang yang baik, lebih baik daripada setiap hari. Saya doakan kamu supaya kamu jadi orang sukses dunia dan akhirat. Okey? Amin. Halo pemirsa, di awal video tadi Lucinta Luna sudah mengatakan bahwa kesimpulannya ya, menurut saya ya, Aisar sudah janji tidak sekali dua kali kepada Fuji, tapi tidak ditepati. Kemudian juga saat Aisar menyebut nama Fuji di ring tinju, ada terbersit ya keinginan untuk sebuah komitmen. Tapi lagi-lagi kecewa. Nah, ini kalau menurut yang saya simpulkan dari pendapat Lucinta Luna di awal video tadi. Jadi dari pernyataan Lucinta Luna ini, Fuji bisa dihujat loh nantinya sama hatersnya. Seakan-akan Fuji berharap begini begitu pada Aisar. Kalau kita melihat dari perkembangan berita Aisar dengan Fuji, setelah Aisar menyebut nama Fuji di ring tinju itu, kemudian dikit-dikit nama Fuji, nyebut nama Fuji, demikian juga saudaranya, demikian juga orang-orang dekatnya di Malaysia, dikit-dikit nama Fuji. Bahkan setelah dia pulang ke Malaysia, Mama Fuji juga memberikan oleh-oleh rendang Fuji yang juga dipromosikan oleh Aisar di Malaysia. Jadi sebenarnya ada take and give di sini, sekalipun Aisar dikit-dikit menyebut nama Fuji, tapi dia juga mempromosikan rendangnya Mama Fuji. Nah, setelah hal ini gonjang-ganjing, kemudian muncullah status dari IG-nya kakaknya Fuji. Tidak ada lagi yang bisa manfaati adik gue. Semenjak dari munculnya status tersebut, makanya Aisar kemudian tidak lagi menyebut nama Fuji. Bahkan janjinya kepada Gala akan memberikan mainan untuk Gala, diberikan saat dia diundang di pernikahan kakaknya Fuji. Itu tandanya Aisar berpikir dua kali ketika dia akan mendatangi keluarga Fuji, ketika dia ingin mendekati Fuji. Jadi harus ada undangan dulu karena dia takut dikata-katain manfaati nama Fuji. Sebenarnya gonjang-ganjing ini berasal dari sini loh ya. Kita nggak bisa nyalakan Aisar, kita nggak bisa nyalakan Fuji. Pihak ketiga inilah yang juga punya andil membuat nama Fuji, nama Aisar dihujat dengan versinya masing-masing. Yang dari kakaknya Fuji nggak mau adiknya dijadikan panjat sosial, kemudian memberikan status yang seperti itu. Dari pihak Aisar juga merasa jadi introspeksi diri untuk tidak menyebut nama Fuji lagi. Lah judulnya saat ini setelah Aisar akan pamit dari Indonesia, muncullah Lucinta Luna yang berkata-kata seperti ini. Kemudian mengatakan janji Aisar yang tidak ditepati, tidak satu dua lagi. Nah, mari kita prediksi di sini. Apa yang dimaksud Lucinta Luna ini terkait dari peluang besar. Nah, peluang besar ini apakah setelah Aisar menyebut nama Fuji, ada keinginan Fuji untuk menjalin sebuah kedekatan dengan Aisar sebelum adanya bunga kenikir muncul beritanya? Mari kita prediksi di sini satu persatu. Apakah setelah
Aisar menyebut nama Fuji di ring tinju tadi, kemarin dulu ya, menyebut nama Fuji di bulan-bulan kemarin dulu, apa yang diharapkan Fuji terkait Aisar? Balance, berharap ada hubungan baik di sini, hubungan saling menguntungkan di sini. Harapannya Fuji tersebut seperti itu kala itu. Kemudian harapan selanjutnya seperti apa? Harapannya The Magician, ada sebuah usaha-usaha untuk meningkatkan nama pamor mereka berdua. Harapan Fuji ada seperti itu. Apakah harapan-harapan ini kemudian pupus dikarenakan yang konon kabarnya Aisar ngajak puter-puter Fuji di Jakarta, kemudian ternyata Aisar tidak melakukannya, dan tapi Fujinya menunggu, sedangkan Aisar WA Fuji seperti itu tapi nggak ada balasan, yang pada akhirnya Aisar ada kegiatan yang lainnya. Nah, apakah karena itu salah satu sebab kemudian Fuji merasa kecewa? Ada awakening. Jadi dua kartu ini melambangkan Fuji merasa dengan Aisar ini dia bisa kerjasama. Makanya ada simbol balance dan ada simbol The Magician, simbol keinginan untuk bisa sukses bareng-bareng. Tapi The Magician ini juga bisa diartikan adanya perasaan khawatir ketika dimanfaati namanya atau panjat sosial dan lain sebagainya. Nah, ada dua arti ya di sini. Ada kekhawatiran, juga ada keinginan untuk sama-sama maju di dalam entertain. Tapi setelah ketika Aisar ngajak muter-muter dan itu tidak ditindaklanjuti, di sini ada kekecewaan dari Fuji. Ada orang jungkir balik. Yang tadinya Fuji berharap bisa berteman baik dengan Aisar, tapi karena peristiwa itu, perjuangan Aisar untuk bisa jalan bareng dengan Fuji dalam pertemanan sepertinya kurang diperjuangkan. Jadi mungkin di sini Fuji merasa disepelekan, tidak dihiraukan lagi. Cuman kalau dari versi Aisar sudah WA Fuji untuk ngajak jalan bareng-bareng, tapi Fuji tidak membalas apakah bisa atau tidak. Kemudian Aisar pada akhirnya melakukan kegiatan di luar kota. Nah, ini ternyata membuat Fuji kecewa. Seperti yang dibilang Lucinta Luna tadi, ada peluang besar, tapi pada akhirnya membuat Fuji kecewa. Salah satunya ini tadi, nggak jadi muter-muter ke Jakarta. Selanjutnya, teman-teman, apa yang diharapkan Fuji sebelum adanya berita bunga kenikir ya? Sebelum adanya berita bunga kenikir, walaupun dia kecewa karena tidak bisa muter-muter dengan Aisar, kekecewaan seperti apa lagi yang dirasakan Fuji di sini? Tidak percaya lagi kepada Aisar. Dilambangkan simbol 5 koin. Jadi dengan adanya tidak jadi muter-muter tadi, Fuji merasa tidak percaya lagi atau sulit percaya lagi kepada Aisar. Selanjutnya, The Emperor, yang artinya Fuji ini orangnya tegas di sini untuk mengambil sikap. Kekecewaan itu membuat dia tidak percaya dan pada akhirnya dia mengambil sikap yang tegas pada Aisar. Ini. Apakah di sini masih ada harapanmu untuk bisa bersama Aisar sekalipun berteman? Ada pihak ketiga di sini, yang artinya muncullah pihak ketiga. Jadi rentetannya kan hampir sama ceritanya ya di media sosial tersebut. Bukannya saya nyontoh berita media sosial teman-teman, tapi gambar-gambar ini sudah melambangkan. Di sini ada tongkat 1, 2, 3.
Ada simbol belayar, ada simbol bulan. Bulan itu sebuah rahasia dari masa lalu terkait tongkat 3, terkait dari pihak ketiga yang menjadi munculnya dalam kedekatan Fuji dan Aisar. Dan di sini mempengaruhi proses dari perjalanan mereka selanjutnya. Ini ya, saya nggak ngada-ngada loh. Karena apa? Kadang-kadang orang berkomentar, ini prediksinya disesuaikan dengan alur cerita yang sedang berkembang. Kalau saya menyesuaikan, kartunya tidak akan sama artinya. Tongkat 1, 2, 3, pihak ketiga. Simbol rembulan, simbol rahasia yang terungkap. Simbol dari perahu ini simbol perjalanan, proses perjalanan yang terpengaruhi adanya pihak ketiga yang hadir, yang timbul dari masa lalunya Aisar. Tuh ya. Jadi dari ke-6 kartu tadi ini sudah melambangkan Fuji kecewa dikarenakan Aisar tidak menepati janjinya untuk muter-muter di Jakarta. Yang kedua, sudah adanya munculnya pihak ketiga, yaitu bunga kenikir, yang jadinya Fuji menjadi semakin tegas untuk tidak menjalin sebuah kedekatan dengan Aisar. Nah, di sini sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan salah satu pihak dulu ya. Semuanya itu terjadi begitu saja, apalagi kemudian dari kakaknya Fuji mengatakan sudah tidak ada lagi yang bisa manfaati adikku, dan itu warning sebenarnya. Warning loh ya, warning banget untuk Aisar. Makanya dia juga hati-hati, juga jaga nama dirinya, nama keluarganya, dan lain sebagainya. Semenjak itu kan tidak menyebut nama Fuji lagi toh, karena ada warning dari kakaknya Fuji tersebut. Luna ngomongnya tidak 1-2 kali janjinya Aisar tidak ditepati. Janji apa sebenarnya ya? Kalau di awal tadi kan janji muter-muter ke Jakarta. Janji apakah yang tidak ditepati Aisar, terkait apa? Transformasi. Adanya sebuah peristiwa yang membuat hubungan Aisar dan Fuji menjadi runtuh. Hubungan ini saya bilang sebagai usaha pertemanan ya, karena mereka kan belum jadian. Jadi usaha-usaha ini menjadi runtuh. Aisar berubah pikiran karena adanya simbol menara putus. Menara putus ini kejadian yang tidak berasal dari Fuji maupun Aisar. Kejadian mendadak ini dari pihak-pihak lain yang membuat harapan menjadi runtuh. Jadi jawabannya kenapa Aisar tidak menepati janjinya? Karena salah satunya situasi dan keadaan yang memperburuk. Atau situasi keadaan Fuji dan Aisar yang sudah buruk kayak gitu. Dan ini penyebabnya bukan karena Fuji dan Aisar, karena pihak-pihak lain di sini, karena situasi dan kondisi. Transformasi ini bisa diartikan bencana alam, ya, bisa diartikan kecelakaan dan lain sebagainya yang berasal dari luar dirinya, seperti itu. Kalau masalah hubungan dengan Fuji dengan Aisar berarti adanya pihak-pihak atau adanya kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengabulkan sebuah janji-janji tersebut. Ini ya, kenapa? Atau gini pertanyaannya, perubahan-perubahan seperti apakah yang membuat terjadinya menara putus ini? Hubungan yang semakin menjauh ya. Karena apa? Ada satu pedang. Satu pedang ini adanya sosok yang semangat untuk agar Aisar dengan Fuji ini tidak sampai terjalin hubungan asmara. Jadi sosok ini adalah sosok yang khawatir ketika Fuji dan Aisar ini sampai terjalin sebuah hubungan asmara. Dikarenakan mungkin banyak pertimbangan, bisa jadi terkait dari masa lalu Aisar, bisa juga terkait dari janji Aisar, dan di yang pertama tidak ditepati, dan itu membuat adanya ketidakpercayaan pada Aisar. Ya, jadi seperti itu.
selanjutnya, apakah janji itu terkait sebuah pekerjaan, bisnis? Ada 6 cangkir. 6 cangkir ini sebuah hubungan di masa lalu atau sebuah janji kemarin-kemarin kayak gitu. Dan di sini juga ada simbol pihak ketiga. Hadirnya pihak ketiga di dalam persoalan mereka yang semakin memperkeruh keadaan. Ini loh, dilambangkan ada anak, ya, anak saling memberi bunga, yang lakinya memberi bunga. Kemudian nun jauh di sana ada simbol orang tua, yang artinya hubungan mereka ini terkendala karena pihak ketiga yang ikut campur, yang membuat masalah ini semakin keruh, ya, semakin keruh. Sayang sekali. Kemudian sebenarnya ada 2 cangkir. Sebenarnya kalau tidak ada pihak ketiga di sini yang hadir di dalam hubungan mereka, sebenarnya mereka ini sudah ada ketertarikan loh, teman-teman. Makanya Lucinta Luna juga bilang peluangnya besar sebenarnya. Peluangnya besar. Karena mereka ada ketertarikan, walaupun ketertarikannya masih di angka 2. Masih memulai sebuah ketertarikan. Ini loh ya. Sayangnya ya begitu tadi, masuknya pihak ketiga. Pihak ketiga ini dari orang-orang dekat Fuji juga, yang membuat Aisar tidak berani mendekati Fuji, tidak berani nyebut Fuji. Juga adanya pihak ketiga dari Aisar yang nongol begitu saja terkait dari masa lalu Aisar dan lain sebagainya. Masalahnya menjadi di situ. Kalau mereka bisa mengabaikan masa lalunya, juga tidak adanya pihak ketiga, yang tidak ada lagi yang bisa manfaati adik gue, kemungkinan perasaan mereka ini bisa berlanjut. Karena di sini, ini loh, ada ketertarikan sebenarnya. Saya berkali-kali ngomong kok ya, Fuji dengan Aisar itu ada ketertarikan dari alam. Walaupun ketertarikannya itu tidak sebesar Fuji dengan Farel. Ini kondisi dari angka lahir mereka ketika dihitung-hitung. Karena memang kalau Fuji dengan Aisar, Fujinya ini orangnya keras, Aisarnya orangnya gampang emosional. Aisar ini orangnya di elemen api kecil. Jadi memang Aisar ini ada sifat petualangannya, juga ada sifat gerusa-gerusunya tanpa pertimbangan, juga ada sifat di mana ini belum selesai mikir yang lainnya, sehingga tidak terfokus pada satu hal. Itu kelemahannya Aisar seperti itu. Sedangkan Fuji ini di elemen kayu. Kayu itu kalau sudah patah, sulit untuk kembali tersambung. Kalau sudah kecewa, sulit untuk memaafkan. Walaupun dari kata-katanya saya sudah memaafkan, tapi dalam hati kecilnya masih tersakiti. Dan makanya di sini ketika dia merasa terabaikan sebab Aisar ternyata tidak jadi muter-muter di Jakarta, malah keluar kota. Di sini Fuji sudah tidak percaya lagi pada Aisar, sulit percaya lagi. Dan dia mengambil sikap yang tegas juga, apalagi munculnya pihak ketiga di pihak Aisar, yaitu hadirnya bunga yang bikin suasana menjadi semakin ramai. Nah, sebenarnya hubungan mereka nih masih punya peluang untuk bisa bersama. Walaupun di sini juga ada potensi untuk bersama itu juga susah, karena ada simbol menara putus. Tapi simbol menara putus ini kan keadaan di luar dari mereka. Misalnya karena pihak ketiga, misalnya karena adanya tidak ada restu dari keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam hati ini sebenarnya masih ada ketertarikan di sini. Ya, sayangnya ya situasi dan kondisinya jadi berantakan seperti ini karena salah paham, juga karena masa lalu Aisar,
juga karena ada pihak-pihak yang kurang merespon baik hubungan mereka. Ditambah lagi ada perempuan, Bro Fuji, Bro Aisyah yang saling hujat fansnya dan lain sebagainya. Itu akan memperkeruh situasi dan kondisi.